Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah, jamaah Masjid Babu Salam rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah, di malam hari ini kembali kita dipertemukan di tempat yang mulia, di rumah Allah yang penuh berkah, dalam rangka menuntut ilmu syar'i, mengkaji ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh kita, menjadikan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para bapak lan ibu, para sedherek, pripun kabaripun? Sehat sedaya nggih? Alhamdulillah. Saat ini kita masih berada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Insyaallah kita memasuki tanggal yang ke-6. Amal soleh yang kita kerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih utama, lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita bertekad kuat untuk mengisi waktu-waktu kita dengan memperbanyak amal soleh, bertakbir, bertaubat, bersedekah, dan menjauhi segala bentuk kemaksiatan. Malam ini kita akan melanjutkan. Kalau pertemuan yang lalu kita sudah menyampaikan tentang pengertian ikhlas, perintah ikhlas dalam Al-Quran. Malam ini kita akan melanjutkan pada pembahasan samaratul ikhlas, faedah dari keikhlasan. Jamaah yang berbahagia, ulama menyebutkan inna lil ikhlasi fawaid kasirah. Sesungguhnya ikhlas itu memiliki banyak faedah dan buah yang melimpah. Ketika ikhlas terdapat dalam hati seorang hamba mukmin yang soleh, maka dia akan menghasilkan
buah yang melimpah ruah. Apa saja buah dari keikhlasan? Yang pertama, buah saking ikhlas inggih menika qabulul amali. Amal soleh kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilipun an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, saking sahabat Abu Umamah Al-Bahili, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi dawuh, innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa batughiya bihi wajhuh. Rawahu An-Nasa'i nomor 3140. Artosipun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima amal seorang hamba kecuali amal tersebut dilakukan dengan ikhlas karena Allah dan mengharap ridhonya Allah. Ini buah yang pertama, jamaah. Adapun yang kedua, husulul ajri. Buah dari keikhlasan akan mendapat pahala. An Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, saking sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, semoga Allah meridhoinya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi dawuh, innaka lang tunfiqa nafaqatan, sesungguhnya engkau tidaklah menginfakkan sesuatu tabtaghi biha wajhallah, karena mengharapkan ridhonya Allah, illa ujirta 'alaiha, kecuali engkau akan mendapatkan pahala dari infak tersebut. Rawahu Al-Bukhari nomor 65. Wabil khusus sak menika wonten ing wulan haram, wulan suci inggih menika wulan Dzulhijjah, dan di 10 hari pertama, maka sedekah-sedekah kita di saat ini itu lebih besar pahalanya, tentu apabila kita kerjakan dengan penuh keikhlasan. Adapun buah yang ketiga, ta'zimul amali shaghir hatta yusbiha kabiron. Ikhlas itu dapat menjadikan amal kecil berpahala besar. Qala Ibnul Mubarak rahimahullah, Ibnu Mubarak mengatakan, rubba amalin saghirin tu'azzimuhu niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyyah. Betapa banyak amal yang kecil menjadi besar disebabkan niat, dan betapa banyak amal yang besar menjadi kecil tidak bernilai juga disebabkan oleh niat. Mila menika wajib kangginipun kololan panjenengan jagi niat ya kololan panjenengan, terutama ketika hendak mengerjakan ibadah agung kados salat, haji, umroh, kemudian ibadah kurban. Nah, ini harus betul-betul kita jaga niat-niat kita. Eman-eman sudah mengeluarkan banyak biaya, mengorbankan tenaga, waktu, namun tidak ikhlas, maka di akhirat tidak akan mendapatkan apa-apa. Na'udzubillah min dzalik. Buah ikhlas yang berikutnya, maghfiratudz dzunubi. Orang yang ikhlas akan mendapatkan pengampunan dosa. Ini yang sangat-sangat kita butuhkan, jamaah. Dan nanti tanggal 9 Dzulhijjah ada kabar gembira. Barang siapa yang berpuasa Arafah 1 hari tanggal 9 akan menghapus dosa 2 tahun. Masya Allah. Maka mari diingat-ingat ya. Ini kesempatan yang luar biasa. Ikhlas merupakan sebab terbesar mendatangkan pengampunan dosa. Mendatangkan pengampunan dosa.
Ulama menjelaskan bisa jadi ya wan naul wahid minal amali qad yaf'aluhul insan ala wajhi. Kata ulama ya, bisa jadi jika seseorang melakukan amal yang ditunaikan dengan ikhlas dan wa'ubudiyatillah, betul-betul beribadah kepada Allah ya, betul-betul menghambakan diri dengan penuh keikhlasan kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dengan sebab amal tersebut dosa-dosa besar hamba. Dalilnya mana? Dalilnya adalah hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 2639 lan hadis Ibnu Majah nomor 4300. Hadis ini masyhur nggih. Sampun terkenal tentang kartu yang sakti, tentang bitokoh, kartu yang istimewa. An Amr bin As radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Kanjeng Nabi dawuh, yusahu bi rajulin min ummati yaumal qiyamati ala ru'usil khalaik, benjang wonten yaumul qiyamah. Allah Subhanahu wa taala akan memanggil seorang dari umatku ya, ala ru'usil khalaik, di hadapan seluruh makhluk, benjang wonten ing yaumul qiyamah. Fayung syarulahu tis'atun wa tis'una sijilan, kemudian dibentangkan di hadapan orang tersebut 99 catatan amal. Kullu sijilin maddal basor, satu catatan amal sepanjang mata memandang ya. Summa yaqulullah azza wa jalla, kemudian Allah bertanya kepada laki-laki tersebut, hal tungkiru min hadza syai'an, apakah ada yang engkau ingkari dari semua catatan ini? Fayaqul, nuli tiang kolowau jawab, la ya Rob, boten wonten ya Allah. Ini catatannya benar, semuanya sudah aku lakukan di dunia ini. Fayaqul, lantas Allah bertanya lagi, la zulma alaika, ya, hari ini tidak ada yang akan didolimi. Dalam hadis yang lain riwayat Hakim, coba lihat, mungkin malaikat pencatat amalku ada yang salah, kata Allah. Dicek lagi, betul ya Allah, tidak ada yang salah. Atau mungkin kamu punya alasan, tidak ada ya Allah, memang aku melakukan semua ini yang dicatat oleh malaikat itu. Kemudian Allah pun berfirman kepadanya, la zulma alaik, hari ini kamu tidak akan didolimi. Fatukhraju lahu bitaqatun qadrul kaf, kemudian dikeluarkan kartu selebar telapak tangan ini, ya kayak kartu KTP kelolaan panjenengan, ATM kelolaan panjenengan ya. Keluarkan kartu. Fiha, di dalam kartu itu tertuliskan syahadatu alla ilaha illallah, tertuliskan kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian setelah hamba itu melihat kartu tersebut, fayaqul, dia pun bertanya, aina taqau hadzal bitaqah ma'a hadhihi sijilat. Ya Allah, kata hamba tersebut, apa hubungannya kartu ini dengan 99 catatan amalku ya Allah ya. Ini apa ya Allah ya. Bahkan dalam hadis yang lain kata hamba tersebut, ya Allah jenengan ampun ngejek kula ya, ojo guyoni kula ya Allah ya. Jadi gak percaya dia itu kalau ternyata 99 catatan itu bisa ya dihapus dengan sebuah kartu yang bertuliskan kalimat syahdatain kalau wau.
Kemudian didatangkan mizan, timbangan amal para jamaah. Kemudian diletakkan fatudau hadhil bitaqa fi kifah. Ya, catatan amal hamba tersebut diletakkan pada satu daun timbangan, wasijilat fi kifah. Kartu itu dalam satu timbangan, wasijilat fi kifah. Catatan hamba tersebut di satu timbangan. Fasaqulatil bitaqa wa tashatis sijilat. Ternyata kartu tersebut lebih berat daripada 99 catatan amal hamba tersebut. Masya Allah. Dan pembahasan ini sudah dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah. Ya, perhatikan jamaah. Fahadha halun man qalaha bi ikhlasin wa shadaqah, bi ikhlasin wa sidqin. Ya, inilah kata ulama. Inilah keadaan orang yang mengucapkan kalimat ikhlas, kalimat tauhid, dan jujur, benar dalam mengucapkan kalimat tauhid. Jadi orang ini dosanya banyak, tapi satu yang dia pegang, dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Ternyata dengan kalimat la ilaha illallah bisa menyelamatkan hamba tersebut dan menghapus dosa-dosa hamba tersebut. Kemudian dalam hadis yang lain, ini juga masyhur nggih, riwayat Muslim nomor 2245 tentang baghiyah, wanita nyuwun sewu nggih, wanita pelacur wonten ing zaman Bani Israil. Annam ra'atan baghiyan, ada seorang wanita pelacur, ra'at kalban fi yaumin harin yatifu bibirin, melihat seekor anjing di siang hari yang panas terik mengelilingi sumur sambil menjulurkan lidahnya, mengais lidahnya di tanah ya, saking hausnya. Kemudian fanaza'at lahu bimukiha, wanita tersebut langsung masuk ke dalam sumur, melepas sepatu bootnya yang terbuat dari kulit, diisi air, digigit di mulutnya, dia memanjat ya dinding sumur, naik, lalu memberi minum anjing yang kehausan tersebut. Masya Allah, perhatikan jamaah, faghufirolaha, disebabkan perbuatannya ini Allah pun mengampuni dosa wanita tersebut. Siapa dia? Wanita pelacur. Ya. Nah, ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan keikhlasan wanita tersebut dan keimanan wanita tersebut. Ya. Sebab wanita tersebut betul-betul melakukan perbuatannya lillah. Bukan ingin ria, bukan ingin balasan dari anjing, tidak. Ya. Kalau bukan karena keimanan yang murni dalam hatinya, ya, maka falaisa kullu baghiyin saqat kalban yughfar laha. Maka setiap wanita pelacur yang memberi minum anjing pasti dia ampuni dosanya. Nah, namun ternyata ini khusus kepada wanita ini karena keimanannya yang tulus, yang murni, yang tidak tercampur dengan kesyirikan. Nah, itu diantara rahasianya. Maka ini sebagai dalil kata para ulama tentang ya keutamaan memiliki keikhlasan, yaitu akan diampuni dosa-dosanya, termasuk dosa-dosa besar yang pernah dia lakukan. Tapi ingat, di sini ada syaratnya. Ada syaratnya. Ya, apa syaratnya? Syaratnya adalah dia memurnikan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hampir-hampir mustahil semua orang itu ya memiliki seperti ini, jarang. Ya, kecuali yang memang betul-betul serius menjaga dirinya. Ya, kenapa kita katakan sulit? Karena hampir setiap orang itu pasti pernah tergelincir dan salah. Hampir setiap orang itu pasti dalam hatinya punya niat-niat, misalnya ketika sedang berkorban ingin mendapatkan pujian, itu loh sapi kularang misalnya.
kadang ingin terkenal ya, kadang hasad, itu mesti ada. Jadi nggak ada manusia yang maksum kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi selama dia berusaha membersihkan hatinya, jatuh kepada kesalahan, segera bertobat, memperbaiki diri, kemudian ya jatuh lagi dalam dosa, ndang balik meneh, tobat meneh terus. Ya, dia menjaga hatinya, menjaga kebersihan tauhidnya sampai dia menghadap Allah, maka dialah yang mendapatkan jaminan ampunan sebagaimana dalam hadis yang barusan kita sebutkan. Itu maksudnya. Nah, jadi nggak usah kaget nalika para jamaah ningali wonten tiyang kadang-kadang yo pateng, kadang-kadang males, kadang-kadang yo wapi. Nah, itu sunatullah sudah. Sing penting jenengan kedah nggak ada komitmen, tekad, aku harus terus berusaha untuk menjaga hati dan meluruskan hati. Setiap tergelincir, ndang balik, ndang tobat, ya, ndang ngapei malih, terus seperti itu sampai kita menghadap Allah dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Salajengipun faedah keikhlasan nggih menika idraku ajril amal wa in ajizan. Orang tersebut tetap mendapatkan pahala walaupun tidak beramal. Itu jamaah yang berbahagia. Karena sebab ikhlas seseorang bisa mendapatkan amal walaupun ya, mendapatkan pahala amal walaupun dia tidak mengerjakannya. Bahkan bisa mencapai derajat para syuhada walaupun dia mati di atas tempat tidur. Nah, dan hadis ini masyhur ya, dan jamaah sudah sering mendengar hadis tentang ini ya. Mari kita lihat dalilnya, surat At-Taubah ayat 92. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, pulang dari jihad ya, turun ayat ya, berkaitan dengan sahabat yang tidak sanggup ikut jihad tapi punya niat yang kuat untuk jihad, cuma karena keadaan nggak punya ongkos, nggak punya kendaraan, dan tidak ada nunutan, nggak ada tumpangan ya, sehingga mereka menangis ya, meneteskan air mata karena ya ketinggalan ikut jihad ya. Masya Allah ya. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 92, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaih tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfikun. Masya Allah. Inilah keimanan para sahabat jamaah, murid-murid Kanjeng Nabi. Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum, tidak ada dosa bagi orang-orang yang ketika datang kepadamu ya Muhammad agar engkau menyiapkan kendaraan untuk mereka. Qulta, lalu engkau berkata kepada mereka, la ajidu ma ahmilukum alaihi, aku tidak mendapatkan kendaraan untuk membawa kalian. Lantas bagaimana sikap sahabat ketika ketinggalan ya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan ya? Apakah mereka seneng enggak kok mbak melok perang ya, iso leye-leye? Enggak. Lihat, tawallau, mereka balik ya. Wa ayunuhum tafidu minad dam'i hazanan, mata mereka meneteskan bercucuran air mata. Kenapa? Sedih, sebab tidak mendapatkan apa yang akan mereka infakkan untuk jihad fisabilillah. Maka kaum muslimin, besok ketika tanggal 10, 11, 12, 13 hari Tasyrik, ada orang yang punya kemampuan rizki namun tidak berkorban dengan sengaja, dia layak untuk bersedih, dia layak untuk menangis ya, sebab Nabi telah mengancam, barang siapa yang punya kelapangan rizki dan tidak berkorban, jangan mendekat ke tempat sholat kami. Kan begitu ancaman Nabi. Monggo, ini masih ada waktu ya, silahkan ya, ini ada kesempatan untuk berkorban.
Ini sunnah Nabi yang agung. Siapa saja yang mengaku cinta kepada Rasul, maka hendaknya menghidupkan sunnah Rasul ini. Ya, itu jamaah yang berbahagia. Itulah sahabat. Harusnya kita juga seperti mereka. Ketinggalan sholat jamaah harusnya bersedih, nangis. Ya, ketinggalan kajian harusnya nangis, sedih. Ya, ketinggalan amal kebaikan harus menangis. Itu harusnya kita seperti itu. Dalam hadis yang sahih riwayat ya Imam Muslim nomor 1000 Imam Bukhari nomor 2684, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna aqwaman bil Madinah khalfana." Sesungguhnya di kota Madinah ada beberapa orang ya kaum masalakana syi'ban wala wadiyan illa wahum ma'anafi. Setiap kita melewati lembah-lembah, setiap kita melewati padang rumput ya, mereka bersama kita, mereka menyertai kita ya dalam pahala. Loh kok bisa? Habasahumul uzru. Mereka tertahan, terhalang karena adanya uzur. Jadi orang yang biasa sholat jamaah, tiba-tiba ada uzur, entah itu sakit atau ada uzur yang lain, tidak bisa datang ke masjid, maka dia sudah mendapatkan pahala sebagaimana kebiasaannya. Ini berlaku bagi orang seperti ini jamaah, bukan orang yang panjang angan-angan. Ambil layan kasur, bayangke, aku sakjane pingin jamaah, tapi nggak ada niat. Nggak tangi, nggak wudu, pokoknya santai ya, delok TV ya. Ini nggak berlaku. Penting oleh pahala niat, nggak bisa. Ini berlaku bagi mereka, kata ulama ya, yang sudah terbiasa melakukan amal kebaikan dan punya azam yang kuat. Ya. Jadi sahabat ini sudah berusaha, dia sudah mencari pinjaman, biaya, sudah menyiapkan ya pedang-pedangnya, tapi nggak punya kendaraan untuk berangkat. Ada juga yang sakit, ya. Ada juga yang tertahan oleh uzur, mungkin orang tuanya yang tidak mengizinkan. Maka orang-orang seperti inilah yang ditulis mendapatkan pahala sempurna, bukan orang yang hanya berangan-angan kosong. Ya, itu maksudnya jamaah. Nah, jadi jangan sampai salah paham. Makanya dalam hadis yang sahih riwayat Muslim nomor 1909 saking Anas bin Malik, Kanjeng Nabi dawuh, "Man sa'ala syahadata bisidkin." Barang siapa sing sapa wonge ya menginginkan syahid dengan jujur, ya, menginginkan syahid dengan jujur, ballaghahullahu manazil syuhada. Maka Allah akan menyampaikan kepadanya pahala orang-orang yang mati syahid. Wa in mata ala firasyih, walaupun dia mati di atas tempat tidurnya. Masya Allah. Ini pentingnya kita punya ya azam yang kuat dan memiliki kebiasaan untuk beramal soleh. Maka jenengan akan mendapatkan pahala ghairu mamnun ya, tidak akan terputus-putus. Makanya mumpung sehat, mumpung ada kesempatan, mumpung masih muda, monggo jenengan sing pateng anggenipun ngelampahi amal soleh ya. Kalau nanti sudah tua, misalipun jenengan gerah, sakit yang menahun ya, nggak bisa beramal sebagaimana waktu sehatnya, waktu mudanya, jenengan ditulis tetap mendapatkan pahala sempurna sebagaimana sehatnya dahulu. Ini keutamaan merutinkan amal soleh, menjaga amal soleh. Nah, berikutnya tentang orang-orang fakir yang ya mendapatkan pahala orang-orang kaya yang bersedekah dengan harta mereka disebabkan niat-niat mereka yang benar. Inggih menika wonten ing hadis Ibnu Majah nomor 4228 dan hadis Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan masalu hadil ummah kamasali arba'ati nafar. Umat ini seperti 4 golongan. Yang pertama, rajulun atahullahu malan wa ilman. Ada orang yang diberi harta, kekayaan dan ilmu,
lalu dia mengamalkan ya ilmunya dan menafkahkan hartanya dalam kebenaran. Ya. Wa rajulun atahullahu ilman wa lam yu'tihi malan. Ada juga orang yang diberi ilmu tapi enggak punya harta. Tapi dia bercita-cita, ya Allah, lau kana li mislu hadza, seandainya aku seperti si fulan kae, koyok si fulan kae, ya, diberi ilmu, mengamalkan ilmunya, diberi harta, menafkahkan, menginfakkan hartanya, mewakafkan hartanya, maka apa kata Rasulullah? Ya, qala fahuma fil ajri sawa. Orang ini dalam pahalanya sama. Masya Allah, itu jamaah yang berbahagia. Tapi ingat ya, bukan hanya angan-angan kosong ya, seperti itu. Yang berikutnya, di antara keutamaan atau buah dari ya keikhlasan adalah qalbul mubahat wal adat ila ibadat. Yunalu biha a'aliyat darajat. Masya Allah. Keikhlasan itu jamaah bisa mengubah perbuatan mubah menjadi ibadah. Dan bisa mendapatkan derajat yang tinggi. Dasarnya atau dalilnya adalah hadis Al-Bukhari nomor 56, hadis Muslim nomor 1628. Saking sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an ingkang sampun kula sebatake kala wau. Innaka lang tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi fami ratik. Perhatikan ya. Sesungguhnya tidaklah engkau menafkahkan sebuah nafkah dengan mengharapkan wajah Allah, ridhonya Allah, melainkan engkau diberi pahala sampai-sampai makanan yang kamu suapkan ke mulut istrimu. Masya Allah ya. Padahal makan itu bagian dari perkara mubah. Namun kalau diniatkan ibadah bisa bernilai kurbah dan ibadah. Seperti jenengan dulang bojonipun panjenengan. Sedangkan dulang-dulangan itu biasanya dilakukan ketika sedang bermesraan. Gak mungkin jenengan nesu-nesuan dulang-dulangan. Nyo, gak mungkin. Pasti dek, mangga dek. Ya didulang ya, Masya Allah. Ternyata ini luar biasa. Nah, inilah kaum muslimin, sampai ulama mengatakan wa hadza babun azimun min abwabil khair, kata ulama. Ini pintu kebaikan yang sangat agung, yang sangat besar. Mata ma walajal abdul muslim fihi hasala khairan aziman. Apabila seorang muslim bisa memasuki pintu ini, akan meraih kebaikan yang sempurna dan pahala yang berlimpah. Bagaimana tidak? Setiap aktivitas panjenengan yang mubah itu, kalau niatnya betul, ikhlas untuk mendekatkan diri kepada Allah, semuanya bernilai pahala. Misalipun sekolah, kuliah misalipun. Ketika dia kuliah, sejak awal dia niatkan menuntut ilmu ini karena Allah dan untuk membela agama Allah, untuk mencerdaskan umat manusia, membimbing umat manusia, bukan karena mencari gelar, bukan untuk mendebat ya orang-orang ya, tapi betul-betul karena Allah. Ini kewajiban, talabul ilmi faridah ya. Maka setiap langkah-langkahnya ke tempat kuliah, setiap biaya yang digunakan, setiap putaran rodanya, setiap hembusan nafasnya itu bernilai pahala. Misalnya lagi tentang makanan minuman. Ketika kita makan, minum, kita niatkan supaya kuat untuk ibadah, supaya kuat untuk mencari nafkah yang halal. Ya, maka setiap tetes air yang kita minum dan makanan yang kita makan itu bernilai pahala. Masya Allah. Luar biasa. Nah, ini kesempatan ya. Aku makan minum biar kuat bertakwa kepada Allah, ben kuat ngaji, ben kuat ya birrul walidain, ngabekti marang tiang sepah kekalih misalipun. Maka setiap Anda makan minum itu bernilai pahala. Termasuk tidur. Jenengan balik saking sabin sik jam 11, ono waktu untuk istirahat sebentar, qailulah ben orang ngantuk salat duhur, ben semangat salat duhur, ben khusyuk
tumakninah, maka tidur sebentar. Ini juga pahala. Ya. Tidur nanti pulang pengajian tak turu luwih awal engko ben iso tahajud. Itu juga pahala. Jadi sebenarnya ini makanya tadi dikatakan ya babun azim, pintu kebaikan yang besar ya. Ketika kita cerdas dalam memanage niat-niat kita. Maka kaum muslimin, ini kesempatan emas, monggo ya. Setiap gerak-gerik kita yang bersifat mubah kita niatkan kurbah dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya di antara faedah ikhlas adalah himayatun nafsi minasyayatin. Ikhlas itu dapat menjaga diri dari setan, jamaah. Ya, setan itu jamaah. Setan itu sudah berjanji kepada Allah. Dalam surat Al-Hijr ya, mereka juga telah menyebutkan itu. Begitu juga dalam surat yang lain. Setan telah berjanji akan menyesatkan anak cucu Adam, kulolan panjenengan. Tetapi setan tidak akan mampu menyesatkan hamba-hamba yang ikhlas. Setan sendiri yang mengatakan, iblis yang mengatakan, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ada yang membaca minhumul mukhlisin. Ya Allah, yang tidak bisa aku sesatkan adalah hamba-hambamu yang terpilih karena keikhlasannya. Kalau dibaca mukhlasin. Kalau dibaca mukhlisin, hamba-hambamu yang ikhlas. Nah, jadi dari sini kita tahu setan lemah menghadapi orang-orang yang ikhlas. Orang-orang yang ikhlas ya. Makanya Ma'ruf Al-Kharhi bila berkata, ya nafs akhlisi tatakhallasi, hai diriku, ingatlah untuk berbuat ikhlas, niscaya engkau akan selamat. Nah, jadi sinten kemawon sing kepingin ya direkso, dijagi saking bisikan syaitan, hendaknya membiasakan diri untuk ikhlas. Kemudian yang berikutnya, inqita'ul wasawis ya wal bu'di aniriya. Orang yang ikhlas itu jamaah akan terputus dari was-was ya, sifat ragu-ragu dan dijauhkan dari riya. Ya, jadi setiap kita ikhlas, kita akan yakin tidak akan riya. Salah sengipun buah dari keikhlasan adalah an-najatu minal fitan. Terhindar, terselamatkan dari fitnah-fitnah. Itu zaman yang berbagai, terutama zaman sak menika. Zaman yang penuh dengan fitnah. Baik fitnah syahwat, fitnah syubhat. Ya. Nah, sekarang banyak berita yang lagi viral. Kita ambil hikmah dari berita tersebut ya. Itu seperti tamparan bagi kita para dai, tamparan bagi para ustadz, para kiai. Ya, entah apa dibalik ya yang memviralkan berita itu, yang penting ini pelajaran bagi kita. Saat ini banyak viral di media sosial berita penangkapan tokoh agama yang mencabuli santriwatinya. Ini kan tamparan bagi kita, para pendai, para pendakwah terutama. Ya, moga-moga lah dengan adanya hal ini kita lebih baik lagi dan lebih berhati-hati dalam kehidupan ini. Nah, ini zaman sekarang luar biasa. Jamaah yang berbahagia, dalilnya mana Ustadz? Bahwasannya orang yang ikhlas akan diselamatkan, dijaga dari fitnah-fitnah. Dalilnya surat Yusuf ayat 34 tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana Nabi Yusuf dijaga oleh Allah dari fitnah wanita yang cantik jelita dan memiliki kedudukan, Imra'atul Aziz ya. Disebutkan di situ walaqad hammat bih. Ya, wanita itu menginginkan Nabi Yusuf ya. Menginginkan Nabi Yusuf ya, karena Nabi Yusuf itu ganteng, Pak ya. Wa hamma biha, dan Nabi Yusuf juga berkehendak kepadanya sebab Nabi Yusuf normal, Pak ya. Laula ar-ra'a burhana rabbi, seandainya beliau tidak melihat tanda dari Tuhannya. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya, demikianlah kami memalingkan dari ya keburukan dan kekejian. Kenapa? Innahu min ibadinal mukhlasin, karena Nabi Yusuf
termasuk hamba-hamba kami yang terpilih karena keikhlasannya. Itu jamaah. Maka tolong ini ditanamkan kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, sebab fitnah mereka lebih dahsyat daripada fitnah kelolaan panjenengan. Ya, mereka semakin ke depan semakin berat ujiannya. Maka tanamkan keikhlasan kepada anak-anak kita. Yang berikutnya, faedah dari keikhlasan, zawalul ham, ya, wa kasratu rizki. Orang yang ikhlas akan dihilangkan dari kesedihan, ya, dari kedukaan, dan diberi rizki yang banyak. Dasarnya adalah hadis At-Tirmidzi nomor 2465. Mangkanatil akhiratu hammah, barang siapa yang akhirat menjadi tujuannya, ya, ja'alallahu ghinahu fi qalbi, Allah jadikan hatinya kaya, sugih, qanaah, nerima ing pandum. Wa jama'alahu syamlah, ya, dan Allah, ya, akan menghimpun yang terserak-serak darinya. Wa tatsu dunya wa hiya raghim, akan datang kepadanya dunia dalam keadaan, ya, hina kepadanya, dan seterusnya. Jadi kesimpulannya itu jamaah. Yang berikutnya, tafrijul kurub, orang yang ikhlas akan dihilangkan kesulitan-kesulitannya. Ini dasarnya hadis sahih riwayat Al-Bukhari nomor 2215 dan Muslim nomor 2743. Masih ingat nggih tentang kisah 3 orang yang terjebak di dalam goa? Ketika terjadi, ya, hujan lebat, mereka, ya, berlindung di dalam goa, tiba-tiba batu besar menggelinding dari gunung jatuh menutupi pintu goa sehingga mereka tidak bisa mendorongnya. Lalu masing-masing bertawasul dengan amal soleh mereka. Ada yang mengatakan, ya Allah, saya punya 2 orang tua yang sudah tua begini, masih panjang hadisnya, ya, dan saya selalu menyiapkan susu, ya, dengan penuh keikhlasan. Akhirnya apa? Dibuka sedikit. Orang kedua juga sama, orang ketiga juga sama. Masing-masing bertawasul dengan amal solehnya yang ikhlas, yang paling ikhlas, hingga akhirnya Allah pun menyelamatkan mereka dari terjebak di dalam goa. Masya Allah. Ini penting jamaah. Mungkin jenengan dapat masalah, silakan jenengan, ya, tawasul dengan amal soleh jenengan. Ya Allah, kalau riyen nate sodako marang wong miskin, ya ikhlas ya Allah. Nah, seperti itu. Ini bisa menjadikan sarana untuk diangkatnya kesulitan-kesulitan. Salajengipun di antara faedah keikhlasan, kifayatullah ma bainahu wa bainan nas. Allah akan memberikan kecukupan antara dirinya dan manusia. Umar bin Khattab, ya, pernah berkata, man khalasat niyatahu fil haq walau ala nafsi. Barang siapa memurnikan niatnya dalam kebenaran walaupun di atas dirinya sendiri, kafahullahu ma bainahu wa ma bainan nas. Allah akan mencukupi antara dirinya dengan manusia. Yang berikutnya, orang yang ikhlas itu akan dihiasi dengan hikmah. Yang berikutnya kita percepat, orang ikhlas itu akan mendapatkan pahala walaupun salah. Masih ingat hadis Nabi tentang seorang mujtahid? Seorang mujtahid yang berijtihad, ketika benar dapat 2 pahala, ahli fikih. Ketika salah dapat 1 pahala. Masya Allah, ya. Yang terakhir, al khair kulluhu fil ikhlas, segenap kebaikan terkandung dalam keikhlasan. Alhamdulillah, rampung kajian kita di malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya kepada kita untuk menjaga hati kita, jagi manah kelolaan panjenengan supados dados tiyang ingkang ikhlas dalam setiap ibadah-ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika ada kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.